Bahasa Tamiang adalah bahasa kampungan. Sebelum nonton video, jangan lupa subscribe, klik lonceng, like, komen, dan bagi ke sedawat-sedawat yang lain. Assalamualaikum, mai kebo sedaro. Jadi Tamiang adalah suku Melayu. Jadi Melayu sangat identik dengan Islam. Makanya salam yang saya sampaikan adalah Assalamualaikum. Dan biasanya orang Tamiang ketika bertemu dengan yang lain menanyakan kabar, mai kebo, apa kabar. Jadi ketika sudah lama tidak bertemu, menanyakan kabar. Jadi saya ingin menyapa kawan-kawan semua, kabar kawan-kawan itu bagaimana. Jadi Assalamualaikum, mai kebo. Sadaho adalah saudara. Jadi saya berharap kita semua adalah bersaudara, baik mau suku apapun, mau agama apapun. Jadi tidak mesti harus orang Tamiang, tidak mesti harus beragamanya Islam, semuanya kita bersaudara. Jadi ini adalah channel Pangeran Tamiang. Meskipun namanya adalah Pangeran Tamiang, tapi saya sama sekali bukan keturunan dari kerajaan Tamiang, sama sekali bukan. Itu hanya sekedar channel. Itu bermula dari belasan tahun yang lalu. Channel akun dari Facebook saya gunakan Pangeran Tamiang. Itu sebenarnya adalah salah satu cara saya untuk memperkenalkan Tamiang kepada teman-teman yang lain, karena banyak yang tidak kenal apa itu Tamiang, apa itu suku Tamiang. Tujuannya itu sebenarnya seperti itu. Jadi agar orang-orang yang sebelumnya tidak pernah tahu, tidak pernah mengenal, jadi tahu dan jadi mengenal. Sedangkan di Tamiang sendiri ada terdiri dari beberapa kerajaan, bisa kerajaan Karang, bisa kerajaan Seruai, bisa kerajaan Kejuruan Muda, bisa kerajaan Bendahara, bisa kerajaan Sungai Iu. Jadi banyak kerajaan sebenarnya, walaupun awal-awalnya itu satu kerajaan dulu, Tamiang satu kerajaan, setahu saya. Mohon koreksinya kalau saya salah. Tapi pada akhirnya banyak kerajaan-kerajaan atau kejuruan-kejuruan. Jadi channel ini terbentuk ingin saya fokuskan ke pembahasan tentang Tamiang, terutama ke bahasa. Jadi kita di sini akan belajar berbahasa Tamiang. Apakah harus orang Tamiang? Tidak. Bisa siapa saja, bisa suku mana saja, bahkan bisa warga negara mana saja. Bagi siapapun yang cinta terhadap budaya, silakan belajar, tidak ada masalah. Atau sekedar ingin menambah perbendaharaan pengetahuan bahasanya, silakan. Semuanya bebas untuk belajar, untuk mengikuti. Channel ini bernama Pangeran Tamiang memang sudah beberapa saat yang lalu, sudah lama sebenarnya, walaupun ini mungkin video pertama di channel ini, tapi channelnya sudah berdiri lama sebenarnya. Cuma kita akan fokuskan ke tentang Tamiang. Seperti channel saya yang lain juga, baik Instagram, baik Facebook, baik YouTube, menggunakan nama yang sama. Jadi ada beberapa penyebab sebenarnya kenapa bahasa Tamiang itu sulit berkembang atau mulai tidak eksis lah. Yang pertama, salah satunya adalah pencampuran bahasa. Bahasa Tamiang saat ini sendiri yang beredar, setahu saya itu bukan bahasa Tamiang yang benar-benar dari bahasa Tamiang yang dulu-dulunya. Jadi sudah mengalami pencampuran, terutama pencampuran dengan bahasa Indonesia. Jadi banyak bahasa Indonesia yang ditamiangkan. Salah satunya misalnya, contohnya dalam bahasa
Tamiang dulu atau bahasa Tamiang lama ada celino. Celino ini mungkin banyak yang nggak pernah tahu. Padahal sebenarnya celino ini adalah cabai. Nah, jadi kita atau banyak menggunakan bahasanya yang sekarang cabai. Nah, jadi sebenarnya kalau secara bahasa Tamiang yang lamanya adalah celino, nah, atau cabai, tapi menjadi cabai. Nah, jadi hampir sudah lama ini tidak pernah saya dengar lagi orang menggunakan ini. Mungkin di beberapa tempat atau beberapa orang, terutama orang-orang tua, orang-orang lama masih menggunakan ini, tapi saya sudah nggak pernah dengar lagi. Nah, contoh lagi, nah, melike ini mungkin bagi sebagian bahkan tidak pernah dengar apa itu melike. Nah, melike semangka sebenarnya. Dalam bahasa Indonesianya itu melike ini adalah semangka. Sedangkan di Tamiang yang digunakan sekarang semangko. Nah, jadi bahasa Indonesia yang ditamiangkan, Nah, jadi bahasa aslinya bahkan hampir tidak pernah digunakan lagi, ya, bahkan dengan orang Tamiang tersendiri. Nah, saya, ibu, ayah, kakek, nenek, atuk, andung ya, ke atasnya asli Tamiang, jadi keturunan Tamiang asli. Nah, tapi tidak menggunakan ini lagi, Di generasi orang tua saya mungkin masih menggunakan ini dulu. Saya masih dengar dulu, sempat saya dengar. Tapi kalau sekarang sepertinya tidak lagi. Sebagian besar tidak lagi. Nah, jadi itu salah satu contoh pencampuran bahasa. Nah, sedangkan penyebab lainnya adalah perkawinan. Nah, jadi orang Tamiang menikah dengan orang yang bukan bersuku Tamiang, yang mengakibatkan anaknya tidak diajari bahasa Tamiang. Istri saya sendiri adalah bersuku Nias. Nah, orang tuanya yang laki-laki atau mertua laki-laki saya bersuku Nias. Orang tuanya yang perempuan atau mertua perempuan saya bersuku Batak. Nah, jadi anak saya meskipun masih kecil, masih sekitar 16 bulan, jadi saya mulai berinteraksi dengan dia dengan bahasa Tamiang. Saya mulai memperkenalkan bahasa Tamiang dengannya. Jadi saya berharap dia kelak akan mengerti bahasa Tamiang dan bisa berbahasa Tamiang. Nah, bonus sama dia ketika dia bisa bahasa-bahasa yang lain. Saya berharapnya di bahasa-bahasa yang lain dia juga bisa. Nah, mungkin banyak yang takut ketika mengajarkan bahasa Tamiang ke anaknya, dia nanti tidak tahu berbahasa Indonesia. Menurut saya itu salah. Nah, itu juga dengan faktor yang ketiga atau faktor berikutnya adalah lingkungan. Jadi bisa jadi dia keturunan asli Tamiang tapi tinggal di wilayah atau lingkungan atau sekitar yang bukan Tamiang. Jadi tidak berbahasa Tamiang pada akhirnya. Atau bisa jadi juga orang tuanya memang tidak menurunkan bahasa Tamiang tadi karena lingkungannya tidak tadi. Jadi takut ketika diturunkan malah dia bingung nanti dengan lingkungannya. Itu salah satu menurut saya penyebabnya. Nah, tapi menurut saya penyebab yang paling berbahaya itu adalah menganggap bahasa Tamiang itulah bahasa kampungan. Bahasa Tamiang adalah bahasa kampungan. Nah, itu menurut saya penyebab yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Ketika di dalam pikirannya atau mindsetnya sudah tertanam pikiran seperti itu,
dia akan malu dimanapun dia berada. Ketika dia berada di luar, dia akan malu mengakui dirinya bahwasanya dirinya orang Tamiang. Mungkin sebagian kawan-kawan berpikir, nggak mungkin ada seperti itu, lebay seperti itu. Ada kawan-kawan, seperti itu terjadi adanya. Banyak orang Tamiang yang di kampungnya itu berbahasa Tamiang, berbudaya Tamiang, tapi ketika di luar takut berbahasa Tamiang, padahal dengan lawan bicaranya sama-sama orang Tamiang, tapi takut berbahasa Tamiang. Jadi mereka menganggap bahasa Tamiang itu kampungan, malu mereka, bahwasanya menonjolkan ketamiangannya itu malu. Jadi takut diejek, takut apa, takut ini, takut itu. Ya, kalau saya pribadi tidak bisa menyalahkan sepenuhnya dengan mereka, karena mungkin itu adalah sesuatu yang memang sudah tertanam atau sudah memang dari kecilnya terbentuk. Itu biasanya bentuk pembulian-pembulian. Terutama biasanya paling sering terjadi itu di sekolah. Kami orang Tamiang ini biasanya sering menyebut bahasa Tamiang itu bahasa kampung, karena memang kami biasa menyebut diri kami itu orang kampung. Makanya secara desa juga kami tidak menyebut desa, tapi kampung. Kampung ini, kampung itu. Jadi orang kampung, bahasa kampung. Jadi secara semakin mengarah ke kota, semakin otomatis semakin bersekolah, semakin ini, semakin itu, mungkin jadinya terplesetkanlah menjadi kampungan. Mungkin seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat sendiri, terutama di sekolah-sekolah biasanya tuh. Orang-orang yang berasal dari daerah-daerah kampung itu biasanya menjadi ajang atau menjadi korban-korban bulian dari anak-anak yang rumahnya berasal dari agak arah ke kota. Buliannya bisa banyak, bisa bully-bully secara fisik, bisa bully-bully secara bahasa, secara budaya, secara bahkan materi. Banyak, kalau tidak tahu bahasa sekarang seperti apa ya, mungkin bully banyak jenisnya. Kalau sekarang semuanya dibilang bully. Kalau dulu bahasanya kayak meminta materi dari orang, seperti kompas kalau kami bilangnya dulu ngompas. Jadi ada sebagian orang memaksa orang lain untuk memberikan materi kepada dirinya, padahal dia tidak layak. Jadi mengompas. Apakah itu benar terjadi? Benar. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak, tapi itu benar terjadi, benar adanya. Jadi apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Tentu tidak. Itu adalah sesuatu yang bahkan tercela, bahkan sesuatu yang memalukan. Ingat, orang yang kalian bully ketika sekolah, ketika dia besar nanti, kalian tidak tahu dia akan menjadi apa. Dan kalian tidak tahu orang yang kalian bully dulu itu apakah orang yang tempat akan kalian minta tolong. Bisa jadi, karena kalian tidak tahu dia akan menjadi seperti apa. Bisa jadi dia adalah orang yang kalian harus berminta tolong dengannya. Apa kalian tidak malu? Apa kalian tidak punya harga diri? Dulu kalian bully, pada akhirnya dia adalah tempat orang yang untuk kalian minta tolong. Nah, memang tidak terjadi pada diri saya, tapi saya melihat persis itu terjadi. Jadi tidak ada yang namanya pembulian yang membanggakan. Semuanya adalah sikap-sikap tercela yang tidak patut dicontoh dan tidak patut diceritakan. Nggak ada yang bisa kalian banggakan dari pembulian. Jadi hentikan pembulian, stop pembulian. Semua kita bersaudara. Jadi mulailah berbaik dengan orang lain, mulailah berbuat baik, mulailah memandang orang lain. Ketika kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan hal seperti itu kepada orang lain. Jadi channel ini akan kita fokuskan ke Tamiang, berbahasa Tamiang. Boleh siapa saja. Ini adalah video pertama. Tentu saja saya
dedikasikan atau untuk menyambut bulan suci Ramadan, walaupun sudah hampir selesai bulan Ramadan, tapi ini adalah untuk menyambut bulan suci Ramadan dan menyambut Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, jadi semoga kedepannya channel ini berkembang, kita semua bisa berbahasa Tamiang, kita semua pandai berbahasa Tamiang, terutama orang-orang yang memang jiwanya ingin menambah pemeliharaan bahasa-bahasanya. Silakan subscribe, silakan like, silakan share ke kawan-kawan yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.